this YouTube channel. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Intan, intern dari Divisi Marketing. Pada ILM pagi ini, saya akan membawakan judul Not Everyone Should Be a Leader. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, ke dalam presentasi, saya ingin berikan disclaimer dulu bahwa judul yang saya bawakan hari ini diambil dari sudut pandang mahasiswa yang baru saja lulus, sehingga mungkin akan tidak relate dengan kakak sekalian yang sudah lama ada di dunia kerja. Not everyone should be a leader. Tapi emangnya leader itu apa sih gitu? Jadi leader tuh harus nggak sih gitu? Kalau kita cari di internet nih ya, ada banyak banget definisi tentang apa itu leader atau pemimpin. Salah satunya definisinya adalah pemimpin adalah seseorang yang mempunyai peran kepemimpinan atau kecakapan dalam mempengaruhi, mengarahkan, atau memotivasi orang lain untuk bekerja sama guna mencapai tujuan bersama. Atau definisi lainnya, leader artinya pemimpin yang menginspirasi timnya untuk bekerja sama mencapai suatu tujuan yang ditetapkan gitu. Dan masih banyak lagi definisi dari leader itu sendiri. Tapi dari banyaknya definisi leader atau pemimpin, saya menarik kesimpulan akan sedikit tugas dan tanggung jawab pemimpin, yakni diantaranya leader itu mempunyai tugas tanggung jawab memimpin tim, membuat keputusan, menyelesaikan masalah, serta menjadi komunikator dan mediator antar anggota timnya. Tentu saja masih banyak tugas dan tanggung jawab leader lainnya yang mungkin belum bisa saya include di sini. Terus untuk mengemban semua tanggung jawab itu apa aja sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang leader gitu? Ada banyak juga hal yang dibutuhkan menjadi seorang leader, namun ada beberapa yang bisa saya kutip dan saya masukkan ke sini. Yang pertama, dari banyak sumber yang saya temukan, ada salah satunya emotional intelligence serta empati yang baik gitu. Lalu ada komitmen serta rasa tanggung jawab terhadap anggota tim, ada kemampuan serta keberanian untuk membuat keputusan yang bukan hanya mempengaruhi dirinya sendiri, namun juga mempengaruhi tim, serta memiliki visi ke depannya. Dan yang terakhir, yang menurut saya sangat penting yakni self-awareness atau kemampuan untuk memahami emosi, kemampuan untuk memahami pemikiran diri sendiri, sehingga salah satunya dapat menerima kritik dan saran dengan baik tanpa merasa tersinggung dengan egonya sendiri gitu. Lalu pertanyaannya nih, sekarang apakah hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi leader tersebut dapat dipelajari atau mungkin hal-hal tersebut adalah sebuah bakat gitu, sebuah innate talent yang memang ada di setiap diri masing-masing manusia sejak awal gitu. Jawabannya kalau menurut saya mungkin keduanya benar gitu. Both may be true. Mungkin itu emang bisa dipelajarin gitu. Karena di karena seperti yang kita tahu di masa perkuliahan, sepertinya kayaknya hampir ya setiap organisasi itu pernah ngasih kelas leadership, terutama di masa kaderisasi. Terus di zaman sekarang juga ada banyak kelas dan webinar mengenai leadership. Beberapa bahkan memberikan sertifikat untuk kelas leadership tersebut. Namun di sisi lain, menurut saya mungkin juga menjadi leader itu adalah sebuah bakat gitu, sebuah innate talent yang memang ada di salah satu diri manusia gitu, yang nggak semua orang yang punya dari kecil. Kenapa? Karena di mana innate talent atau bakat ini mungkin terjadi salah satunya jika seorang anak tumbuh di keluarga yang suportif, vokal, saling menghargai, serta dikelilingi oleh sosok orang dewasa yang memang bisa dijadikan panutan gitu. Sehingga tanpa disadari, anak tersebut karena lingkungan yang bagus inilah dapat tumbuh menjadi manusia yang memiliki bakat sebagai pemimpin sejak kecil. Memiliki hal-hal yang dibutuhkan menjadi leader sejak kecil gitu. Selanjutnya nih, jika diberi kesempatan untuk menjadi seorang leader, apa sih yang harus dilakukan? Bonita Payton, seorang leader konsultan serta penulis buku Leadership is Not for Everyone, asal USA, dalam mediumnya menulis, sebelum menjadi seorang pemimpin atau diberikan kesempatan untuk memimpin, coba tanya dulu ke diri sendiri. Pertama, apakah siap dengan tanggung jawab tambahan? Tanggung jawab ini nggak hanya tentang diri sendiri, tapi juga melibatkan orang lain, melibatkan satu tim. Terus, apakah kamu mau bertanggung jawab atas hasil kerja keras orang lain? Yang mungkin aja itu nggak hanya positif gitu, mungkin aja itu negatif sehingga
itu bisa membawa hal yang buruk untuk dirimu, atau bahkan mungkin kamu tidak terlibat sama sekali ke dalam kesalahan tersebut, tapi kamu harus menanggung hal tersebut gitu. Terus apakah bisa kamu menerima kritik tanpa tersinggung? Lalu apakah bisa membuat keputusan yang dapat diterima oleh tim? Apakah bisa membawa tim ke menuju dan mencapai visi yang sudah ditentukan, dan banyak pertanyaan lain. Dalam mediumnya, Bonita menulis bahwa jika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terhadap dirimu sendiri adalah kebanyakan tidak, maka artinya kamu belum siap menjadi leader. Dan itu nggak masalah. I mean, it doesn't make you a bad person. Ini berarti kamu punya cukup self-awareness yang cukup atas kemampuanmu, apakah kamu capable untuk menjadi leader atau enggak gitu. Terakhir, saya akan bilang, being a leader is not for everyone. And it's okay. It doesn't make you a bad person, once again ya. There's nothing wrong with it. Lagi pula, seorang pemimpin, seorang leader itu hanya bisa menjadi pemimpin atau leader jika ada yang dipimpin. Sehingga nggak masalah kalaupun kamu nggak jadi leader. Semua orang punya keahlian di bidang masing-masing. Nggak harus selalu jadi pemimpin. Terima kasih. Saya izin menanggapi ya. Menurut saya topik dari Not Everyone Should Be a Leader ini cukup menarik karena sebenarnya bukan berarti semua orang itu nggak boleh jadi leader, tapi lebih ke nggak semua orang harus jadi leader. Karena jadi leader itu benar tadi bukan cuma soal jabatan, tapi juga soal tanggung jawab. Terus harus juga buat bikin ambil keputusan, mengatur tim, terus juga menghadapi tekanan yang ada dari segala sisi gitu. Dan emang nggak semua orang punya minat atau kesiapan ke arah sana. Jadi saya juga setuju kalau di sebuah tim atau organisasi semua peran itu cukup penting, mau itu leadernya atau bukan. Jadi nggak harus jadi leader untuk punya kontribusi yang besar. Banyak orang juga yang justru lebih maksimal atau maksimal performanya saat jadi expert di bidangnya masing-masing tanpa harus mimpin orang tersebut. Gitu. Tapi di sisi lain saya juga percaya kalau leadership itu bisa dipelajari. Jadi kalau sekarang mungkin belum siap untuk jadi belum siap untuk jadi leader, mungkin kedepannya itu nggak mungkin nggak bisa jadi leader. Semua orang tetap punya kesempatan untuk berkembang. Jadi menurut saya poin dari topik ini adalah penempatan orang di peran yang paling sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Baik, terima kasih Kak. Untuk pertanyaannya saya baca, apakah standar leadership yang cenderung tinggi ini malah menghambat orang lain untuk mencoba jadi seorang pemimpin atau leader? Mungkin saya recall di presentasi saya tadi ya Kak, seperti yang saya katakan tadi bahwa yang saya tulis di presentasi tadi bukanlah standar, namun definisi yang coba saya dari banyak sumber yang coba saya rangkum, sehingga saya tidak memberi standar untuk apa sih sebenarnya standar jadi seorang pemimpin atau jadi leader yang baik itu seperti apa gitu. Tapi seperti yang saya presentasikan tadi juga bahwa menjadi seorang pemimpin atau leader itu memang mungkin tidak hanya soal bakat atau innate talent, tapi memang mungkin bisa dipelajari begitu. Tapi soal nanti apakah setelah dipelajari itu dia bisa menjadi seorang pemimpin atau tidak, itu hal lain menurut saya begitu. Apakah bisa dipelajari? Bisa. Apakah pada akhirnya dia setelah mempelajari hal tersebut bisa langsung menjadi leader? Saya bisa bilang bahwa itu kembali kepada dirinya masing-masing gitu. Sehingga untuk pertanyaan dari Kak Abdul Zaki ini, gitu sih Kak jawaban saya. Soalnya saya dari presentasi saya tidak memberikan standar apa itu seorang leader sebenarnya. Begitu, mungkin ada tanggapan balik dari Kak Fikri Abdul Zaki. Baik, terima kasih kembali Kak Fikri Abdul Zaki.